Ya, sempurnakan salam. Alangkah bahagianya suami datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adindaku Sri Kandiku. Dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya kakandaku. Jangan lagi tanya, kamu dari mana? Jangan tanya itu. Yang kau tanya adalah, bapak butuh apa? Nah, itu istri yang baik. Ini kita datang langsung diperiksa HP. Bagaimana tidak suamimu kena serangan jantung? Dalam keadaan panas itu, tiba-tiba keluar rumah seorang manusia, berlari-lari kecil karena takut disengat matahari. Itu kalau Madinah, kalau panas, panas sekali. Maka berlari-lari kecillah ini seorang manusia dari rumahnya menuju ke masjid. Sampai di masjid, beliau berzikir. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Selang beberapa saat, keluar rumah juga dari rumahnya seorang manusia, berlari-lari kecil, juga takut kena singatan matahari. Dari rumah menuju ke masjid, tak lain adalah Umar bin Khattab. Lalu sampai di masjid, Umar mendapati Abu Bakar dan bertanya Umar, Abu Bakar, siang-siang begini tidak biasanya kau di masjid, ada apa gerangan? Abu Bakar menjawab, saya lapar. Lalu Abu Bakar balik bertanya, kamu? Baru juga saya dapat kau di masjid ini, ada apa? Dia bilang, Umar, sama dong. Saya juga lapar, maka saya datang ke sini. Selang beberapa saat, keluar rumah seorang manusia, tidak lari, tidak takut sengatan matahari. Kenapa? Kemana kaki beliau, di situ dilindungi oleh awan. Beliau ke kanan, awan ke kanan. Beliau ke kiri, awan bergeser ke kiri. Tak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke masjid, mendapati dua sahabat, Abu Bakar sama Umar. Nabi lalu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya orang Islam, standar, lengkap, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi ganti-ganti. Nah, itu salam orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lagi ganti-ganti. Ini mahasiswa saya turun dari mobil langsung dia teriak, Ustadz, Assalamualaikum. Apalagi itu Assalamualaikum anak muda. Assalamualaikum. Waduh, dia kayak SMS. Ada lagi yang lebih parah, dia bilang aswabar. Apa itu aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan maku rubah-rubah itu salam. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, satu kali Nabi lagi duduk begini, lalu ada datang sahabat, assalamualaikum ya Rasul. Nabi jawab, 10 pahalanya. Karena dia cuma bilang assalamualaikum. Selang beberapa saat masuk lagi yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jawab 20 pahalanya. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jelaskan 30 keutamaan baginya. Artinya Pak, kalau Bapak tidak bisa memperbanyak Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak tahajud, tidak bisa memperbanyak pahala dengan tadarrus, maka perbanyak pahalamu dengan menyempurnakan salam. Jangan terlalu malas. Waalaikumsalam. Coba lihat bapak-bapak sama kalau terima telepon, tidak ada yang sempurna itu. Salam. Ya, kenapa? Kita masih mau bicara, ya sudah tutup. Saya sering dikasih begitu. Kalau ditelepon sama jamaah, baik betul pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kami dari panitia Masjid Al-Falah, ini rencana ada acara tanggal 19. Tanggal 19 berapa Pak? Oktober. Oh mohon maaf saya sudah. Oh kalau begitu saya salam. Sekalinya kita jawab ada acara langsung dia tutup enggak waktunya. Ya, sempurnakan salam. Alangkah bahagianya suami datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adindaku Sri Kandiku. Dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya kakandaku. Jangan lagi tanya, kamu dari mana? Jangan tanya itu. Yang kau tanya adalah, bapak butuh apa? Itu istri yang baik. Ini kita datang langsung diperiksa HP. Bagaimana tidak suamimu kena serangan jantung? Sudah. Nabi bertanya kepada sahabatnya, saudaraku siang-siang begini tidak biasanya kok di masjid. Sudah sholat duhur, belum jagi asar, ada apa? Sahabat Umar menjawab, ya Rasulullah kami lapar dan panas, maka kami datang ke sini.
Lalu Umar bertanya, Anda juga ya Rasul, kok ada siang-siang di sini? Nabi menjawab, sama dong. Saya juga lapar kak, panas kak juga, maka saya datang di sini. Oh begitu. Mereka melanjutkan zikir. Belum selesai mereka berzikir, tiba-tiba Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini penduduk Mekah yang paling kaya, hebatnya kaya pemurah. Yang banyak kita kaya pelit. Sudah pelit serakah. Hancur kita pak. Ini kan yang banyak di Indonesia. Pelit serakah. Orang di Makassar bilang seke. Kikirigala paku jambatan. Nah itu tuh aslinya pelit itu. Ini Abu Ayyub Al-Ansari kaya dermawan. Lalu berkata Nabi, ayolah kita ke rumahnya Abu Ayyub. Sampai di rumah Abu Ayyub, Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Selang beberapa saat kedengaran suara perempuan menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngintip. Wih subhanallah ya Rasulullah masuk. Ini berkah buat kami. Ya Rasulullah masuk. Begini mestinya orang Islam didatangi alim ulama senang. Kita biasanya didatangi ulama bengkok muka kita pak. Apalagi kalau dia bawa map. Les pasti. Bapak ketawa karena bapak yang ngalami kan. Ini kadangkala kita pak lebih hormati gubernur, wali kota daripada ulama. Bapak saya tanya, bapak tahu hukum haram halal dari kepala dinas? Bapak tahu hukum halal haram dari gubernur? Bukan, dari ulama. Apa gubernur? Paling lama 5 tahun. Tambah lagi 10 tahun. Sudah itu biar kau 11 kali gubernur. Wali kota, pak gubernur 10 kali sama presiden 10 tahun keluar. Gubernur yang datang ke rumah, masya Allah, kalau perlu minjam duit potong sapi. Korden diganti semua, dicium tangannya. Padahal baru 5 menit yang lalu tanda tangan korupsi. Kau cium tangannya. Sekalinya ulama tidak dihormati. Mau lihat penghormatan kita sama ulama pak? Coba lihat kalau pak. Kadangkala kita lebih hormati artis daripada ustadz. Kalau bapak ngundang artis, itu 1 bulan sebelumnya sudah block time. Sebelum datang itu artis ada namanya uang block time, 5 juta minimal transfer. Minta pesawat bisnis kelas. 3 orang minimal yang datang. Tukang riasnya, artisnya, manajernya. Datang minta mobil yang mewah. Minimal Alphard misalnya. Dikawal tentara sama polisi. Datang ke kampung hanya bawa alamat palsu. Joget kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegang pak, dikasih lihat saja pak. Pulang kasih 100 juta. Sampai di Jakarta itu artis 100 juta dia pakai narkoba. Dia pakai ganja. Dia pakai dugem. Uangnya 100 juta habis dipakai dosa. Itu begitu cara kita menghormati artis. Giliran kita butuhkan penghafal Quran, apa kita jemput? Tidak. Go Grab. Go send. Jangan ketawa, saya serius ini. 2 jam itu Ustaz berdakwah. Barasanjilah dia baca, salawatlah, didoakanlah kita. Sampai basah semua ketiknya karena kepanasan. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu mau pulang, bapak kasih berapa? 50.000. Dikocok-kocok lagi. Tapi apa kok kocok? Ini bukan uang korupsi. Meskipun sedikit kasih amplop. Muliakan itu lama. Tidak usah kau muliakan dasat latifnya. Tidak usah kau muliakan manusianya. Tapi muliakan ilmu yang disebarkan kepada kalian. Yang saya akan sampaikan ini kita baca kitab berapa kitab. Anggaplah bapak bisa beli kitab. Belum tentu bapak punya waktu untuk membacanya. Bapak punya waktu untuk membacanya. Belum tentu bapak paham apa yang bapak baca. Datang ulama. Dia rangkum semua ilmu yang kitab yang dia sudah baca. Dia ceramahkan dalam 1 jam. Ketawa-ketawa pula. Kita enak memahaminya. Pulang seadanya. Bagaimana ilmu yang mau berkah? Kalau kita mau ketemu pejabat pakai baju baru. Nah sudah, ringkas kisah, datang Abu Ayyub. Begitu Abu Ayyub melihat Nabi dan Abu Bakar, gembira betul Abu Ayyub. Ya Rasulullah berkah, kami didatangi manusia pilihan.
Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Abu Bakar berkata, kami lapar bos. Kamu kan orang kaya, maka kami datang, pasti enak makan di sini. Gembira Abu Ayyub. Ya Rasulullah, tunggu sebentar. Abu Ayyub datang ke kebunnya. Dia ambil pohon kurma, Pak. Dia ambil dengan pohon-pohonnya. Dia bawa dengan pohonnya. Nabi berkata, Abu Ayyub, kita cuma mau buahnya. Kenapa kau bawa pohonnya? Ya Rasulullah, kalau saya cuma bawa buahnya, saya tidak tahu mana yang Anda suka. Kalau saya bawa dengan pohon-pohonnya, ada semua di sini. Mau yang mengkal, mau yang tua, mau yang setengah matang, ada semua. Silahkan Anda nikmati. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ. Abu Ayyub mengambil kambingnya yang paling bagus, lalu disembelih. Yang paling bagus. Biasanya kita bersedekah, Pak, yang paling jelek. Nak, apa mak? Itu ada kue di kulkas, kau bawakan itu Pak Ustadz, daripada basi. Nanti bawa basi baru diingat Pak Ustadz. Ini Abu Ayyub, dia ambil kambing yang paling baik, dia sembelih. Lalu dihidangkan kepada Nabi. Nabi pun mengkonsumsinya. Begitu Nabi memakannya, tiba-tiba Nabi mengambil, berkata kepada Abu Ayyub, Abu Ayyub, pinjam dulu piringmu. Kenapa? Tolong kau bawakan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan tidak makan enak seperti ini. Bawakan anakku ke rumahnya. Masya Allah. Kira-kira masih ada suami seperti ini? Makan enak, ingat anak dan istri di rumah. Hai. Yang banyak Pak. Makan enak di warung, pulang di rumah pura-pura lapar. Masya Allah. Dibawa. Lalu Nabi mengkonsumsi. Dimakannya lah daging itu, kurma, lalu roti. Selang beberapa saat Nabi mengambil seluruh sampel makanan, lalu diangkat tangannya. Kira-kira seperti inilah. Daging, kurma, roti. Lalu Nabi berkata, saudara-saudara sekalian, ketahuilah, tadi kita keluar rumah dalam perut kosong. Tadi kita keluar rumah dalam keadaan lapar. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita sudah kenyang. Lalu Nabi mengucapkan sampai 3 kali. Ketahuilah saudara-saudara sekalian. Ketahuilah saudara-saudara sekalian. Tidak setetes pun, tidak sesuap pun yang masuk ke dalam perutmu, lewat di tenggorokanmu, yang lepas dari tanggung jawabmu di akhirat kelak. Semua yang masuk di mulutmu ini, kau akan pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lalu Nabi mengucapkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Nah, apa hikmah dari kisah ini? 1, ternyata dalam rumah tangga tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Rasulullah, kekasih Allah, yang Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Nabi kalau berdoa pasti dikasih. Kekasih Allah, manusia paling mulia, tidak ada dosanya, ibadahnya luar biasa. Apa tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Dari informasi kisah tadi, Nabi pun dalam struktur ekonomi keuangan rumah tangga, beliau pun lapar di rumahnya. Bagi kita, berarti tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Nih saya lihat ini semua muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo, coba, semua orang punya masalah. Tidak ada orang tidak punya masalah dalam rumah tangga. Contoh kecil, Bapak, kalau istri cantik, Bapak kira kalau istri cantik bukan masalah? Wah, digoda orang Pak. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja Bu di pesta, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung istrinya dia bilang, mana kau Pak? Saya sudah sampai. Dia bilang, enggak jadi saya ke situ main ceret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri juga masalah, kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri.
Oh, lebih masalah lagi. Di teleponnya kau kawanmu dari kantor, ini ada istrimu, istri pertama sama istri kedua, tarik rambut, terima gaji. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Dulu sebelum pil caleg, banyak orang punya masalah. Apa masalahnya? Mau terpilih. Sudah penetapan, selesai masalahnya. Bayar utang, Pak. Utang baleho, baju kaos. Nah itu dia bayar, dia harus dia bayar. Selesai dia bayar, selesai masalahnya, selesai dilantik. Muncul masalah paling besar yang harus dia tanggung dunia akhirat. Apa? Melaksanakan janji-janji kampanyemu. Nih, adik-adik nih yang baju-baju pegawai. Apa masalahmu dulu waktu kuliah? Hah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu? Enggak. Mau kerja. Sudah kerja pegawai, sudah selesai masalahmu? Enggak. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahmu? Belum. Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Tidak ada orang tidak ada masalah, Pak. Semua orang punya masalah. Dulu adik-adik, masalah kita sebelum menikah. Apa masalah kita? Jatuh cinta sama cewek. Kita mau sekali sama dia, dia pun mau sama kita, tapi mau muntah lihat kita. Iya kan? Ada semua masalah. Sudah diterima, dia senang sama kita. Apa selesai masalah? Tidak, melamar. Masalahnya apa? Terima atau tidak? Sudah diterima lamaran, selesai masalahnya. Kalau dia perempuan Bugis, uang panai. Yang dibawa itu sampai ratusan juta. Ada yang baru-baru sampai 2 miliar. Coba. Selesai, anggaplah dia bayar itu uang panainya. Selesai masalahnya? Tidak. Bayar hutang pengantin. Ngambil kredit di bank. Bayar itu. Selesai itu, apa selesai masalahnya? Masalah muncul. Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Belum. Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Mau anak laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki. 2 pasang. Sudah itu? Apa? Masalah muncul apa? Masalahnya muncul apa? Langsung jelek lagi dilihat istrinya. Semua orang punya masalah, Pak. Dalam pekerjaan pasti ada masalah. Dalam rumah tangga pasti ada masalah. Yang jadi masalah bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Orang tahu juga Pegadaian di sini. Saya kira cuma di Makassar orang tahu Pegadaian. Semua orang punya masalah. Belajar dari kisah tadi, Rasulullah dan sahabat begitu ada masalahnya, takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dia langkahkan kaki beliau ke masjid. Berarti jika ada masalahmu, yuk datang ke masjid, ngadu kepada Allah. Cuma kalau kita ada masalah, enggak ngadu kepada Allah. Ngadunya kemana? Ke medsos. Bertengkar istrinya, update status. Tidak kusangka kau begini. Dia balas istrinya di Facebooknya. Aku pun tidak menyangka kau laki-laki bejat begitu. Akhirnya apa? 1000 teman Facebooknya, 1000 yang tahu masalah rumah tangganya. Adakah rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Tolong tunjukkan saya kalau ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Jangankan bapak yang PNS, apalagi yang pegawai honor. Hah? Itu kan? Pegawai negeri, saya juga heran sebenarnya kalau ada orang bangga sekali jadi pegawai negeri. Nyogok ratusan juta sampai untuk jadi pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Coba periksa semua itu SK-nya masuk di bank. Kursus sampai sekarang tidak keluar-keluar. Kata teman saya pegawai negeri itu tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 makannya apa? Sari mie. Mulai kurun. 21 sampai 30 makannya apa? Saridon. Obat sakit kepala, cicilan belum lunas. Kenapa? Tahu Ustaz, karena saya begitu Pak. Pegawai negeri. Ya Pak. Ibu bapak saudara-saudara kalian, tidak ada orang tidak punya masalah. Maka begitu ada masalah, tidak ada pilihan kita. Datang ngadu kepada Allah, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak cukup hanya di rumah, bapak datang berjamaah di masjid. Alhamdulillah di sini saya dengar ini Pak, Pekanbaru ini ramai jamaah.
Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yo, Pak. Yang menyebabkan orang sebenarnya orang malas jamaah itu Pak, panitia masjid juga kadang kala. Kalau masjid begini kan alhamdulillah nyaman Pak, ber-AC. Cuma kalau ber-AC begini kadang kala juga ada orang datang numpang tidur. Alhamdulillah Pak. Yang kadang kala membuat kita malas itu kalau masuk ke masjid, imamnya kadang kala balik-balik sunnah Nabi. Nabi menjelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini jadi imam dia baca yang panjang-panjang. Coba kalau imam baca kul huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3 sampai 72, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku belum selesai, mau ikut tidak dihafal. Terpaksa kita baca semua di depan masjid. Itu pun dibaca televisi Pak, naik kita mata. Ini penganiayaan ini sebenarnya Pak. Ini sebenarnya ini baiknya dia di samping. Karena kalau dia di depan pasti jamaah kreatif, dia baca semua Pak. Selesai dia baca semua pengumuman di televisi, Pak Imam belum selesai, dia baca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia. Sudah itu belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Manchester United. Itu semua dibaca Pak. Ya. Ayo, ada masalah, datanglah ke masjid. Ustadz yang ceramah sekarang Pak, salah satu saya bisa jadi mubalik karena saya rajin ke masjid. Ya, saya tidak pernah mondok Pak. Bukan tadi saya ditanya sama Ustadz, Ustadz berapa tahun di Mesir? Oh saya tidak pernah mondok. Saya ini pesantren kilat. Tidak pernah saya pesantren Pak. Tapi belajar agamanya di masjid aja. Dengar ceramah. Kalau saya datang dengar ceramah saya catat. Kenapa? Kemampuan otak kita ini Pak terbatas. Apalagi yang sudah muka-muka pensiun ini. Oh ibarat kaset kosong, kaset kusut lagu lama. Susah merekam Pak. Maka kadang-kadang kita bawa merekam. Dari situ saya pulang saya baca kembali. Dengan seperti itu alhamdulillah saya bisa jadi ustadz. Ya. Datang ke masjid. Dan alhamdulillah tidak ada tuh orang di penjara karena rajin ke masjid. Saya heran, saya sering masuk ceramah Pak di penjara. Itu Bapak masuk penjara berlapis-lapis pintu. Sampai 3 lapis, 4 lapis pintu. Ada polisi, ada macam-macam. Polisinya dari Kemenkumham, 4 lapis Pak. Pintunya semua terali. Tapi penuh orang di dalam. Bersesak-sesakan. Masjid, tidak ada satpamnya. Buka 24 jam, tidak dikunci. Sepi di dalam Pak. Kadang-kala ada orang bilang susah masuk surga Ustaz. Saya bilang salah kok dek. Kadang-kadang ada orang bilang susah masuk surga. Salah kau. Yang susah itu masuk neraka. Kok bisa Ustaz? Coba lihat. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Selingkuh bayar. Apalagi kalau diperas Pak. Dia bilang ceweknya ini, kalau kau tidak belikan saya AC, saya share ini foto kita berdua. Hancur Pak. Sudah dibelikan AC, dia minta lagi motor. Habis duit kita. Bahayanya itu Pak. Narkoba bayar, judi bayar, mabuk bayar, dugem bayar, selingkuh bayar. Semua dibayar. Dan itu pintu masuk neraka. Sholat gratis. Puasa gratis. Ngaji gratis. Berjamaah gratis. Naik haji kalau mampu. Dan itu untung masuk ke surga. Jadi yang susah itu sebenarnya bukan mendekatkan diri kepada Allah. Yang susah adalah mendekatkan diri ke neraka. Ada masalah, datang ke masjid. Ibu-ibu bertengkar dengan suami, tidak usah putus asa. Minta pertolongan kepada Allah. Adik-adik mau kerja, minta pertolongan kepada Allah. Ustadz saya sudah 3 tahun menganggur Ustadz. Tidak punya kerja Ustadz. Yuk perbaiki sholatmu. Ngadu dalam pertolongan Allah, minta pertolongan Allah, selesai ke sholat minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang kabulkan. Soal jadi pegawai kecil buat Allah, kecil. Jangankan yang ada jalannya, jangankan yang masuk akal, tidak masuk akal saja. Kalau Allah mau pasti terjadi. Saya tanya, bapak-bapak, ada yang pernah masuk perut ikan di sini? Ada?
Masuk akal tidak bisa manusia hidup dalam perut ikan? Masuk akal? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Ayo, pernah ada di sini pernah dibakar hidup-hidup? Bisa tidak hidup manusia kalau dibakar dalam api yang sangat besar? Bisa? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Ayo, kalau Allah yang mau. Perempuan, bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Kalau Allah mau. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Lihat sungai. Lihat aliran sungai di got. Kalau air mengalir ke kanan, benda yang ada di atas air itu pasti juga mengalir ke kanan. Tapi kalau Allah yang mau, sungai Nil, airnya mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa justru mengalir ke kiri. Anehnya, ajaibnya lagi, petinya Nabi Musa masuk ke pengarang rumahnya Fir'aun, yang mana Fir'aun punya perda waktu itu, kalau ada bayi laki-laki kau dapat, bunuh. Petinya Nabi Musa masuk ke dalam ruangannya, pekarangannya Fir'aun. Dan hebatnya lagi, didapat ini bayi oleh Fir'aun, istrinya yang dapat. Datang Fir'aun mau membunuhnya, malah dikencingi sama Musa kecil. Mau dibunuh, kata istrinya, jangan. Sudah lama saya mau putra laki-laki. Ini Allah melindungi Nabi Musa, di bawah hidungnya Fir'aun yang mau membunuhnya. Coba baca kisahnya itu. Kan itu istrinya Fir'aun kan beriman kepada Allah. Dalam rumah tangga, halo ibu, bu. Dalam Quran itu ada 4 tipe rumah tangga. 1, istri beriman, suaminya kafir. Fir'aun. Ada lagi istrinya kafir, suaminya beriman. Lut alaihissalam. Ada lagi istri beriman, istri kafir, suami kafir. Siapa? Abu Lahab. Dan yang keempat, istri beriman, suami beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu mau rumah tangga yang bagaimana? Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung dia bilang gini, bu, sudah Ustadz, tidak usah Ibrahim, Fir'aun saja. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, hikmah pertama, tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Ketika Bapak ada masalah, dekatkan diri kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah, datang ke masjid, sholat. Sholat, Pak. Saya bisa cerita begini, saya alami. Saya bukan mau takabur. Ini supaya kita yakin saja. Zaman saya SMA dulu, penderitaan saya. Sampai kuliah, saya pernah jadi cleaning service. Membersihkan 4 travel. Ada travel di Makassar waktu itu paling terkenal. Saya mendaftar sebagai cleaning service. Membersihkan toilet 4 1 hari. Lalu saya bilang sama yang punya itu, koordinator kebersihan. Daeng, tidak usah gaji saya. Cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor, Pak, tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran yang membawa harian Fajar, koran terbesar di Indonesia Timur. Saya pakai sepeda selesai sholat subuh, sepeda saya BMX. Dicuri lagi sepedaku. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa itu yang curi, kurang ngajar. Saya pernah menjadi pegawai catering, orang bau-bau, namanya Bapak Reza. Saya bilang sama Bapak Reza, saya yang bawa semua makanannya, tidak usah gaji saya, cukup kasih makan saya dengan adekku 2 kali 1 hari. Saya bawa semua cateringnya, rantangnya itu ke Jalan Ahmad Yani. Yang saya ingat sekali itu Bang Danamon waktu itu. Security-nya sangar. Setiap saya lihat, kau bikin kotor-kotor, kau lewat samping. Saya lewat samping. Sekarang saya jadi ustadz. Saya pergi ceramah, dia masih jadi security. Coba,
Saya sering rasakan itu Pak. Dari kampung saya namanya Desa Bungi ke Makassar itu 216 km. Naik mobil waktu itu kalau bayar full 5.000. Tapi karena saya bayar setengah, kadangkala 1.500 berdiri. Yang paling setengah mati kalau malam, 6 jam kita berdiri, ngantuk Pak. Kadangkala kita jatuh. Untung kalau ada orang kasihan sama kita, kau duduk di sini deh. Saya sering rasakan itu ke rumahnya teman atau keluarga. Dia sinis mukanya lihat kita. Datang saja itu cari pembeli ongkos mobil. Rasakan itu. Dan saya pernah rasakan saya keluar dari kuliah. Itu kalau saya mengajar saya ingat terus itu ruangan itu. 207 PIS 3 lantai 2 Unhas Sospol. Saya keluar dari ruangan itu dia tunjuk saya temanku. Dasat enggak malu kok itu bajumu rombengan. Tahu rombengan Pak? Baju dalam karung. Yang baju-baju bekas dulu itu yang terkenal. Dibeli. Kalau di Matahari 100.000 satu. Ini 100.000 7 masih bisa ditawar. Itu enggak malu-malu kau cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah. Berikan saya umur yang panjang. Supaya saya bisa berbuat baik sama orang ini. Saya pernah menjadi tukang cuci keluarga-keluarga saya. Saya datang sama keluarga saya. Enggak usah kau gaji tukang cuci. Saya cucikan kau. Terserah kau mau bayar saya berapa. Tapi saya selalu yakin tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Selama baik ini ibadahku, insya Allah ini hanya sesaat ini penderitaanku. Perbaiki sholat saya, perbaiki berjamaah saya, perbaiki sholat sunnah saya. Dengan izin Allah. Alhamdulillah. Itu kawan saya yang pernah hina saya bilang baju cakar. Sudah tahun ke-8 Ramadan kemarin saya kasih zakat. Dulu saya jadi cleaning service supaya bisa umroh. Sekarang saya bisa punya umroh, punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Kalau saya dulu jalan kaki, alhamdulillah. Sekarang saya punya kereta mobil, beberapa unit. Yang saya pakai sekarang di Makassar operasional saya. Belum ada 10 mobil seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Ini gelar saya yang terlalu banyak. Kan tidak masuk akal itu bos. Kadang ada orang bilang, nipu-nipu saja itu Ustaz. Saya kasih lihat kok sertifikatku, ijazahku kalau kau tidak percaya. Gimana ceritanya? Bersamaan waktunya, saya S2 bersamaan waktunya. S3 bersamaan waktunya. Satu luar negeri, satu dalam negeri. Dan itu bisa selesai. Gimana caranya? Begitu pening otak saya ngadu kepada Allah. Sholat. Tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mau. Perbaiki saja sholat. Ini anak muda ini, masih di muda kau. Kau perbaiki sholatmu. Allah yang ngangkat kau derajatmu. Kecil buat Allah kasih jadi kau kepala dinas. Kecil buat Allah kasih jadi kau wali kota. Yang penting dekati Allah. Saya bukan mau takabur. Bicara soal politik. Saya pernah tercatat dalam lembaga negara. Calon wali kota Makassar 2013. 10 pasang calon. Kalah. Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. 2002 saya Pak. 10 pasang calon. 2 bulan 19 hari sosialisasi. Orang bilang andai masih ditambah 1 bulan menang berdiri itu Ustaz. Dengan izin Allah. Bapak-bapak ini yang pegawai negeri, tidak usah kau cari muka sama wali kotamu. Capek kau cari muka. Ganti lagi wali kota, cari muka lagi. Ganti lagi, cari muka lagi. Kau sudah punya muka, ngapain kau cari-cari? Ngadu aja kepada Allah. Nih bapak polisi, tidak usah cari muka sama komandan. Bapak cari muka sama manusia, disuruh kerja 10 disuruh kerja 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 dia persoalkan. Dongo ini, kenapa enggak? Dia lupa yang 9 baik. Tapi kalau bapak ngadu kepada Allah, kecil bolak-balikkan hati manusia itu. Maka begitu ada masalah ibu, rumah tanggamu berantakan, ngadu kepada Allah. Kau bangun salat tengah malam, ya Allah, tidak mungkin aku bisa mengawasi suamiku. Engkau yang mengawasi suami saya. Engkau yang membolak-balikkan hati suami saya. Pelihara suamiku. Lindungi dirinya dari wanita-wanita jahat. Laksanakan sholat tahajud. Ini curhatnya di mana? Berdoanya di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-dikit update status. Ya Allah lindungi suamiku. 1 jam kemudian ya Allah murahkan rezeki suamiku. Tapi bukan di atas sajadah. Di mana? Di Facebook. Sibuk betul Tuhanmu mau baca statusmu. Yang ketawa saya serius ini. Ayo ngadu kepada Allah. Coba angkat tangan yang ada masalahnya. Nah itu bapak apa masalahnya pak di belakang?
Mau kawin lagi? Ini masalahnya laki-laki ini umumnya mau kawin lagi takut sama istri. Semua kita punya masalah, Pak. Berarti bukan masalah itu. Bapak kira Ustadz tidak ada masalahnya? Dalam dakwah saja kita kadang-kala dihina. Capek, belum apa-apa, disuruh lagi lambut ceramah, tidak dihargai perasaannya kita. Kadang-kala kita seolah-olah dikasih seperti gembel pengamen, nanya, bagaimana kalau begini, berapa honornya Pak? Bolehkah datang Bapak sehari 5 kali ceramah dengan honor yang sama? Kok kira itu enak perasaan kita, kok kasih tahu begitu? Semua orang punya masalah. Tapi ketika kita lagi gundah ada masalah itu, lebih kembalikan kepada Allah. Siapa Das'at? Siapa saya ini? Nabi saja punya masalah. Manusia paling mulia, tidak ada dosanya. Doanya pasti dikabulkan Allah. Apa tidak punya masalah? Beliau masih dalam perut, sudah yatim. Lah wafat bapaknya. Baru 2 hari, 3 hari setelah dilahirkan, sudah diambil ibu susunya. 4 tahun bersama ibu susunya. Usia 4 tahun diambil sama ibunya. Usia 6 tahun sudah wafat. Ibunya di desa Afwa ketika pulang ziarah kubur. 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya. 2 tahun dalam pemeliharaan kakeknya. Wafat lagi Abdul Muttalib. Diambil oleh pamannya. Masya Allah. Masalah demi masalah beliau hadapi. Itu Nabi. Kekasih Allah pun ada masalahnya. Apalagi kita yang tukang bohong. Sama istri aja kita tipu. Cari duit tidak ada. Benar Bu. Tidak ada. Padahal di bawah kos kakinya disimpan. Pastilah punya masalah. Nah, begitu ada masalah tidak ada pilihan lain. Takarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Perbaiki sholat. Saya kalau ceramah itu Pak, ini aja saya bahas. Sholat, baiki rumah tanggamu. Ya? Sholat Pak. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menolong kita. Perbaiki aja sholat. Saya sudah sholat Ustadz. Betul Bapak sholat tapi main-main. Banyak kan kita sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000 uang. Beli bensin 100.000, pulsa 50.000. Mana yang 50 ya? Allahu Akbar. Sambil dia periksa itu kantongnya. Sami Allahu liman hamidah. Belum dia dapat. Allahu Akbar. Di mana aku simpan? Begitu salam, assalamualaikum. Di bawah sadel. Wah. Dari takbir sampai salam duit dia cari. Allahu Akbar. Rakaat kedua tiba-tiba dia ingat. Kunci motor melengket di motor. Pasti kau tidak husuk lagi bos. Hilang sudah mobil betul. Allah Akbar. Bagaimana sholatmu bisa memperbaiki diri? Ayo. Kalau Bapak punya masalah dan sudah sholat. Bukan masalahmu. Tapi masalahmu sholatmu belum bagus. Ayo perbaiki sholat Pak. Yang kedua hikmah dari kisah ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam hidup ini. Salah satu lagi cara untuk menyelesaikan masalah. Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Tadi hubungan kepada Allah. Sekarang yang kedua horizontal. Nabi tadi lapar kan. Tidak perlu mengeluarkan uang. Kenapa? Diberi makan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Artinya apa? Dengan persaudaraan kita bisa murah rezeki. Kata Nabi kan, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dia selesaikan masalahnya, hendaklah dia menyambungkan persaudaraan. Dan saya rasakan Pak, saya ini tidak banyak uang, tapi temanku banyak uangnya. Saya tidak banyak uang, tapi banyak teman saya yang banyak uangnya. Aman Pak. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana ada yang bayarkan. Saya baru turun dari mobil kalau ke pasar, ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi ikan, isi telur, begitu saya mau bayar, ndak usah Ustaz. Ndak enak Pak. Berapa? Ndak enak. Berapa? Ndak enak. Ndak usah Ustaz. Ndak enak Pak. Padahal itu memang yang kutunggu. Itu istri saya senang betul itu kalau saya ke pasar. Dia suruh ke pasar, ndak laku duit saya. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Contoh yang tadi kan, ndak perlu keluar duit, Nabi sudah kenyang. Banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke kantor polisi, mau perpanjang SIM. Tiba-tiba dilihat sama Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap Komandan. Ada apa Ustaz? Perpanjangan SIM Komandan. Komandan panggil Kasat Lantas. Tolong bantu selesaikan SIM-nya Ustaz. Yang ku minta uang dosa uang Ustaz kau makan. Selesai masalah.
Iya, Pak. Ayo. Maka goblok orang yang tidak mau menyambungkan persaudaraan. Ini yang kadang kala memutuskan persaudaraan kita di masjid ini apa? Perbedaan mazhab. Sama nabinya, sama sahadatnya, sama rakaatnya, sholat duhurnya, sama puasanya, sama rukun imannya, sama rukun Islamnya. Hanya karena berbeda mazhab dalam soal fikih, mereka saling mengkafirkan. Bikin kelompok pengajian tidak mau ikuti kalau bukan ustadznya. Saya ditanya, Ustadz apa? Saya Islam. Nabiku Muhammad SAW, sahadatku 2 kalimat sahadat. Kalau berbeda pendapat silakan, tapi jangan kau kafirkan orang. Hanya karena berbeda kita takbir. Ada yang begini, ada yang begini. Silakan. Kita berbeda pendapat boleh dalam Islam. Yang salah ketika Anda mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan kalian. Sampai saya dimaki-maki Pak di Facebook. Apa ini Ustadz Dasat bicara sunnah-sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Saya kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah marah istri saya di rumah. Kotor bantal. Sudahlah, berbeda pendapat itu biasa. Yang penting jangan memecahkan persaudaraan. Coba kita lihat Pak. Kadangkala mazhab NU tidak mau datang ke masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mau datang ke masjid NU. Wah sudah. Ini kalau kita begini terus maka kita akan terbelakang. Hikmah dari kisah ini dengan persaudaraan kita bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kisah dari ini. Subhanallah, ternyata kita ini nanti dimintai nikmat yang Allah berikan, diminta tanggung jawabnya. Kadang-kala kita bilang, nikmat apa yang Allah berikan? Saya Ustadz orang miskin. Nikmat itu yang paling tinggi dan tidak bisa dihitung, fi ahsani taqwim, nih badan kita. Mau Pak? Ibu-ibu, mau saya kasih handphone? Mau? Gratis Ibu, pulsanya 5 juta, iPhone X Max, mau Ibu? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Ayo, mau diapa handphone kalau sudah tuli? Halo? Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Bukan HP rusak, telingamu yang bermasalah bos. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, yang mahal bukan pulsa, tapi yang mahal adalah telinga. Allah kasih kita telinga gratis, tidak perlu dibayar. Ada orang kesehatan di sini. Coba Bapak lihat itu orang yang bernapas, oksigen. Itu petabungnya itu lebih 1 juta. Tabung. Dipakai kadang-kala 1 hari, 2 hari. Bagaimana seandainya oksigen dibayar? Bisa dibeli. Kita ini kaya Pak. Jangan pernah merasa miskin. Tapi ingat, semua nikmat Allah akan diminta tanggung jawabnya di akhirat kelak. Kalau Bapak bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau tidak disyukuri, Allah kasih azabnya. Inna azabi lazadid. Azab Allah sungguh sangat pedih. Bapak diberi mata yang sehat, diberi kaki yang sehat, diberi pernapasan yang sehat, semua gratis. Tapi kalau Bapak tidak sujud di hadapan Allah, melawan larangan-larangan Allah, justru menghindari perintah-perintah Allah, maka tunggu, azab Allah pasti akan turun. Azab Allah bisa jadi Bapak tetap kaya, bisa jadi tetap banyak duitnya tapi tidak ada yang bisa dia makan. Berapa banyak orang saya berhadapan, diundang ke traktir makan, begitu saya berhadapan meja makan, apa yang saya pikir, wih enak semua ini makanan. Apa ini orang kaya, apa dia pikir berhadapan meja makan, apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, lemak, ginjal, tidak ada bisa dimakan. Dilarang makan nasi. Bayangkan Pak, dilarang makan nasi, duitnya 2 miliar. Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan sayur, dilarang makan garam, dilarang makan gula. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Padahal duitnya 2 miliar. Mobilnya harga 1 miliar. Baru 1 jam di atas mobil sudah stres, tidak bisa tenang. Mati kita kiri kan. Mobilnya itu 1 miliar tuh harganya, tidak bisa dinikmati. Itu karena Allah sudah menyiksa kalian. Maka syukuri, semua akan diminta tanggung jawab. Tangan kita akan diminta tanggung jawabnya, telinga kita akan diminta tanggung jawabnya. Semua. Itulah ayat tadi yang berbunyi, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
masuk tahun baru Hijriah. Maka begitu Bapak menghadapi masalah, Bapak tidak usah stres. Begitu Ibu menghadapi persoalan dalam rumah tangga, Ibu tidak usah sengsara. Lebih baik dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah telah menolong kita, maka tidak ada yang sia-sia. Sudah ditolong Allah, masalahnya tetap ada. Maka bagi orang Islam, kalau dia sabar menghadapi masalah itu akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Suatu kali datanglah anak muda kepada Nabi menghadap. Ya Rasulullah, saya banyak dosa dan kesalahan. Saya takut azab neraka ya Allah. Ya Rasulullah, saya takut disiksa api neraka ya Rasulullah. Nabi bertanya, pernahkah kau mengalami masalah sehingga kau merasa hidupmu sangat tertekan? Rasanya kau tidak mampu lagi menghadapi hidup ini. Pernah ya Rasul. Apa kau ikhlas menerima masalahmu itu? Iya ya Rasul. Kau tidak menyalahkan Allah? Iya ya Rasul. Maka Nabi menjawab, ketahuilah itulah yang akan menghindarkan kalian dari dosa-dosamu, mencuci dosa-dosamu, dan menghindarkan kalian dari api neraka. Berarti kalau Bapak punya masalah yang sangat pelik, masalah yang sangat besar sehingga rasanya kita mau hilang saja dari dunia ini. Tapi kalau Bapak sabar menghadapinya, tidak menyesal, lalu tidak menyalahkan Allah, ikhlas menghadapi semua cobaan dan hukuman dari Allah, maka itulah yang akan meringankan dosa-dosa kita di akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Malam ini tema kita keluarga yang dirindukan oleh surga. Ya, keluarga itu terdiri dari 3 unsur, minimal 2, umumnya 3. Apa itu? 1 suami, 2 istri, 3 anak. Ini satu keluarga. Ya, nah, untuk dirindukan oleh surga, maka ketiga unsur ini harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Surga dunia maupun surga akhirat. Adakah surga dunia? Ada. Ada surga akhirat? Ada. Kewajiban kita percaya rukun iman, percaya kepada akhirat. Salah satu rukun iman yang 6 itu percaya kepada akhirat. Kalau orang tidak percaya kepada akhirat, maka dia akan melakukan apa saja semau-maunya. Nah, mari kita lihat. Untuk membentuk keluarga yang harmoni, yang dirindukan oleh surga, pertama, hati-hati milih pasangan. Hati-hati milih istri. Waspada milih suami. Bagaimana cara memilih istri? Bagaimana pedoman agama memilih suami? Kata Nabi, nikahilah seorang perempuan kalau dia perempuan. Nikahilah seorang lelaki kalau dia lelaki. Untuk apa? 4 hal. Jadi kalau dia laki-laki, nikahi perempuan karena 4 pertimbangan. Kalau dia perempuan, terima laki-laki karena 4 hal. Apa itu? Pertama kata Nabi, nikahilah dia dengan melihat 1, kecantikannya. Penting milih perempuan cantik. Penting milih laki-laki gagah. Kenapa? Karena hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang kantor, dia lagi. Mau tidur kita, dia lagi di depan kita. Mau sarapan, ada lagi dia. Berarti kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Iya toh? Maka penting cari perempuan cantik, tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Cantik itu ada waktunya. 17 tahun sweet 17, kau tersenyum, semua orang terpesona di komplek ini. 17 tahun. Tapi balik itu angka 17. 71 tahun. Kau tersenyum, lari cucumu. Kenapa? Dikira mau digigit. Apalagi zaman sekarang, jangan percaya cantik. Kenapa? Cantik bisa ditipu-tipu. Putih betul fotonya, mulus. Ternyata kamera 360. Cantik, tapi tipu-tipu. Hitam aslinya, ketemu aslinya. Putih di fotonya, ketemu aslinya hitam. Mukanya putih betul, hitam, lehernya hitam. Jangan percaya, bisa ditipu.
Coba lihat sekarang, usia 70 tahun bisa dikasih muda, nampaknya seperti 50 tahun. Maka cantik penting, tapi tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena cantik itu ada batasnya. Yang kedua kata Nabi, pilihlah dia menjadi istrimu karena keturunannya. Penting melihat keturunan, tapi tidak boleh menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena ada orang, bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Belajar dari kisahnya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala, anaknya menjadi Nabi. Lihat kisahnya Ibrahim alaihissalam. Maka tidak boleh menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena sejarah mengajarkan, ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya menjadi beriman. Ada pula bapaknya yang Nabi, justru anaknya berkhianat. Yang kedua, pilihlah dia menjadi pasanganmu karena kekayaannya. Penting mencari orang kaya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Kekayaan juga ada batasnya. Dia kaya bapaknya, tapi anaknya 13. Bagi warisan, habis. Menjadilah lelaki yang tidak menggantungkan harta dan kebutuhan rumah tangganya sama mertua. Ketika Anda terlalu menggantungkan kehidupan ekonomi dalam rumah tanggamu kepada mertua, maka kalian tidak akan independen, kalian tidak akan bebas, dan kalian akan selalu hidup di telunjuk jari mertuamu. Kau merdeka lah. Dan yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena apa? Karena agamanya. Lalu mahasiswa saya bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Betul, agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Dia koma, lalu ditegaskan oleh Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat keempat-empatnya. Untuk mendapat, dialah keturunan baik-baik, dia cantik, dia orang kaya, kemudian bagus agamanya. Kumpul empat-empatnya ini, 1000 perempuan belum tentu ada 1. Ada yang cantik mukanya, akhlaknya kesurupan. Ada lagi anak orang kaya, mukanya lagi hancur. Ada lagi keturunan baik-baik, miskin lagi. Untuk mendapat sempurna 4 sangat sulit. Kalau ada di Bengkalis ini, di komplek Duri ini, kalau ada ibu, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Jatah kita kan 4 giga bos. Sayang kita dikasih 4 giga, kok cuma pakai 1 kuota weh. Sayang pak, mubasir 3 giga. Iya kan, 1 giga kabur gambar, hilang sinyal, tiba-tiba haid, hilang lagi sinyalnya. Nah itu dulu ya, agamanya baik-baik, utamakan agama. Adik-adik cewek, kalian kalau sudah ada yang melamar, kau lihat dia rajin berjamaah, tutur katanya sopan, ya sudahlah, meskipun dia kerjanya belum jelas, tapi kalau sholatnya sudah jelas, kau terima itu. Dan kau terlalu sombong, mentang-mentang kau sudah kerja, mentang-mentang kau sudah baik pendapatanmu, ada yang datang melamarmu penghafal Quran, apa kau bilang? Berani betul lamar saya. Apa modalmu? Ya modalnya hafalan Quran. Orang yang hafal Quran itu Quran berjalan. Kau tolak, Allah tutup pintu jodohmu, akhirnya kau jadi gasturi. Tahu gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Bapak-bapak, nih bapak-bapak yang punya anak gadis, jika kalian menemukan lelaki yang akhlaknya baik, agamanya baik, kau terlalu takabur dan sombong kalau kau menolak orang-orang yang baik agamanya. Rezeki Allah yang ngatur. Jangan kau jadikan bahwa orang nanti bahagia dalam rumah tangga kalau banyak duitnya. Kalau duit yang membuat orang bahagia, semestinya tidak ada orang kaya yang berantakan keluarganya. Kalau gara-gara duit orang bahagia, mestinya tidak ada orang kaya yang bercerai.
Tapi buktinya berapa banyak orang kaya akhirnya berujung perceraian. Kenapa? Karena dia tidak temukan kebahagiaan dalam duit. Saya bilang sama istriku, tidak usah kau cemas soal duit. Duit tidak kau bawa mati. Ngapain kau cemas soal duit? Duit kau tidak bawa mati. Langsung dia bilang membalik, langsung dia bilang, iya betul duit tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Alhamdulillah. Kalau mau keluarga bahagia yang dirindukan oleh surga, mulailah dari memilih pasangan. Keturunan baik-baik juga harus kita lihatnya, tapi tidak boleh menjadi prioritas dan menjadi ukuran yang mutlak. Tapi yang kata Nabi, utamakan agamanya. Kalau agamanya baik, meskipun mukanya tidak cantik, tapi akhlaknya yang baik, maka memperbaiki rasa wajah dilihat. Ya, yang paling sial jelek, keturunan pencopet, akhlaknya hancur, miskin, tak tahu pula ngaji. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu jodoh kita. Pak, ya, kalau ada yang senang anak gadisnya, Pak, tanya agamanya baik atau tidak. Gimana cara melihatnya? Gampang. Gimana caranya? Ada anak kita yang senang, panggillah dia jam 5. Nah, kau datanglah jam 5 sore ya. Ya om, datanglah di jam 5. Cerita, masuk maghrib, suruhlah asan. Kau asan nak, sudah masuk maghrib, mulai pucat itu. Sudah asan, nah, suruh imam sholat. Nah, sekalian kau imam sholat maghrib. Sebentar lagi kau akan menjadi imam bagi anak saya. Saya kau mendengar, gimana kau imam? Kalau dia sudah jadi imam baca Al-Fatihah masih lancar. Begitu surah pendek, langsung dia ambil pilihan paling tepat. Kul huwallahu ahad. Sudah perlu mencurigakan itu, Pak. Tapi sayang, seribu sayang, manusia akhir zaman sekarang, kalau ada yang lamar anaknya, langsung dia tanya, di mana kerja? Ada mobilnya enggak? Sudah ada rumahnya? Tidak salah. Tapi semua yang Bapak tanyakan itu tidak ada gunanya ketika agamanya tidak beres. Saya ini hampir tiap hari orang curhat. Berapa banyak perempuan yang disengsarakan. Kenapa? Karena suaminya kaya, cakep. Kaya, cakep inilah yang kadang-kala kurang ngajar. Kenapa? Karena dia pikir saya kaya, banyak duit, siapapun saya mau pasti dia mau sama saya. Karena dia anggap gampang. Maka, bapak-bapak yang punya istri, yang punya suami, lalu punya anak, ada yang lamar anakmu, maka lihat agamanya. Agamanya dulu. Semoga dengan pertimbangan agama, ketika usia senja, anak-anakmu nanti insya Allah mengurusmu ketika kalian sudah tua. Tapi kalau agamanya tidak baik, meskipun penghasilnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya mewah, kau datang ke rumahnya, dia lebih sayang sama potnya daripada kalian mertuanya. Pecah potnya marah, apa itu bapakmu? Sudah pensiun bikin jengkel saja kerjanya. Apa enaknya sudah gitu, Pak? Lebih hormat sama karpetnya yang harga puluhan juta, hanya karena kalian di situ tiba-tiba jatuh gigi palsumu. Marahlah dia. Nah, itu kalau dia terlalu kaya tapi tidak baik agamanya, lebih dihargai harta yang ada di rumahnya daripada kehadiran mertua dan orang tuanya. Pilih agamanya. Ya. Nah, itu dulu cara memilihnya. Pegang ini. Adik-adik yang belum menikah, nah itu pegang itu 4. Lihat agamanya, utamakan itu. Bagaimana kami yang sudah punya istri, Ustaz? Nah, Bapak boleh evaluasi ulang.
Ya, kalau berani. Tuh. Ibu-ibu mau masuk surga ibu? Mau ibu? Bukan cuma mau surga, dirindukan oleh surga ibu. Mulai cemas ibu-ibu dulu. Gimana caranya ibu? Suruh suami kawin lagi. Oh, langsung dia bilang, banyak jalan menuju surga Ustadz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas, tidak perlu kau tahajud tiap malam. Dia bilang sakit hati sih Ustadz, berat Ustadz. Memang ibu sakit hati, sebab hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas angin. Ya, berikutnya. Suami harus tahu tanggung jawab kepada istri. Istri harus tahu tanggung jawab kepada suami. Anak melaksanakan kewajibannya kepada orang tua melaksanakan kewajibannya kepada anak. Mari, sudah nikah. So, pertama, kewajiban istri. Nah, ibu-ibu mau menjadi istri yang soleha? Mau ibu? Kenapa cuma 17? Mau ibu? Nah, ibu kalau mau, nih laksanakan tugas-tugas istri yang soleha. Istri yang soleha itu selalu saya rumuskan menjadi satu kata. Istri yang soleha. Satu kata. Apa itu? Rena. Apa itu Rena Ustadz? Singkatan dari R, E, N, A, H, Rena. Apa itu Rena Ustadz? Satu, ramah. Maka istri yang soleha bertutur kata yang sopan santun kepada suaminya. Bicaranya santun, ngomongnya sopan, maka itulah istri yang baik. Ibu, ketahuilah, tidak ada suami yang senang ketika dikasari sama istrinya. Meskipun istrinya lebih banyak penghasilannya, meskipun istrinya lebih tinggi pendidikannya, meskipun istrinya lebih tinggi status sosialnya, tapi suami merasa saya lakimu, saya suamimu, saya kepala rumah tanggamu, tolong hormati saya. Makanya kadangkala kalau laki-laki sudah marah, dia kadang-kala bilang, saya tahu uangmu banyak. Saya tahu kau orang tua mau orang kaya. Saya tahu gajiku tidak seberapa. Tapi tolong hargai saya sebagai suamimu. Tuh laki-laki. Maka ibu kalau kau mau dapat kasih sayang suamimu, tolong hormati. Salah satu cara menghormatinya, jangan kau bicara kasar sama suamimu. Alangkah bahagianya seorang suami. Datang istrinya, datang suaminya cari nafkah. Disambut dengan kalimat dan sopan santun. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Bagaimana kabarmu bang selama hari ini? Capek deh, meskipun engkau capek, aku akan membuatmu bahagia di dalam. Silahkan masuk bang. Ini tidak, kita baru pulang muka cemberut. Baru datang suaminya langsung ditunjuk. Dari mana kau terlambat lagi nih? Tadi saya telepon kau tidak apa. Dari mana kau? Bagaimana kita tidak cepat mati? Ya, Bu. Maka ketika kita mendapat istri yang sopan berbicara, itulah surganya dunia. Bapak senang enggak perempuan yang kasar? Mana ada mau pak? Kan kita senang yang lembut-lembut bicara. Kita pas pulang tunduk-tunduk capek. Waduh capek betul. Hari ini keras sekali perjuangan di kantor. Maka istrinya membahagiakannya. Sabar bang. Memang begitulah cari nafkah. Mudah-mudahan capek itu akan menjadi pemberat timbanganmu di akhirat kelak. Meskipun kerjamu berat, tapi saya tetap meringankan segala kewajibanmu di dunia ini. Enak perasaan kita pak. Baru kita datang capek di pasar rugi, di jalan macet, panas lagi. Baru kita datang dia bilang memang kau bego. Dagang kau rugi, bawa mobil tabrakan, ndak ada bego.
Hancur kita punya harga diri. Dibego-begoi sama istri. Iya, kalau dia cantik, ini gendut. Ya. R, ramah. Yang kedua, RE, apa itu? Elok. Istri yang soleha, maka dia berpenampilan cantik dan menarik di depan suaminya. Hai, bayangkanlah istrimu masing-masing. Cantik dah kalau kau di rumah. Oh, saya lihat perempuan akhir zaman sekarang. Kalau dia mau pi pengantin, cantik memang, Pak. Wah, harumnya itu. Masih kita 2 meter sudah tercium. Walisnya di racing. Gitu tuh. Saya lihat tuh di Facebook perempuan sekarang banyak yang palsu, Pak. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya kebiru-biruan, palsu. Matanya biru, palsu. Giginya rapi, palsu. Pantatnya gabus. Cantik memang kalau mau nepi pengantin, Masya Allah, cantik betul. Harum, klimis. Tapi kalau mau tidur sama suaminya, la haula wala quwwata illa billah. Kan kita ini membayangkan di kantor capek, berpikir kita di jalan macet, kita berharap mudah-mudahan sampai di rumah kita dilayani dengan baik. Perempuan yang kita akan datangi membuat kita senang. Sampai di rumah dilihat istri di depan rumah pakai daster, kelihatan tali BH. Dikasih tahu baru turun kita dari mobil. Oh, istri saya kok kayak gini. Iya tuh. Ditegur, kelihatan itu tali BH-mu, dilihat semua orang. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, Pung. Yang penting rasanya, bos. Ya, halo Bu. Bu. Ibu. Woi. Mau ndak dirindukan surga? Maka ketika kau tidur berpakaianlah yang cantik. Itu dalam sebuah hadis Nabi jelaskan, malaikat mendoakan wanita, misalnya ibu dandan nih, dandan sebelum tidur, maka malaikat mendoakan sepanjang tidurnya ibu, ya Allah, rahmati wanita ini karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Itu didoakan sepanjang malam. Ayo ibu terpraktek sebentar. Mau tidur kau seksi sebentar. Kalau perlu pakai baju renang. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar, dia sudah cita-cita besok kalau datang suami saya akan penampilan lain dari yang lain. Dia pakai pantopel, pakai rok mini-mini, baju sempit, dia kuncir 3 rambutnya. Satu mau datang suaminya, astagfirullah, kesurupan istri. Ayo, tapi wanita yang dandan untuk menyenangkan hati suaminya itu ibadah. Bahkan wanita soleha itu kata Nabi, mereka yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Tapi sayang perempuan kita sekarang, Pak, terbalik. Dia mau tidur seadanya. Begitu dia mau keluar rumah, mau menyenangkan hati suaminya orang. Berdandan, pakai baju baru. Siapa yang cicilkan baju ibu? Hah? Woi! Jangan ketawa, saya serius ini. Siapa yang cicilkan baju di rumah? Suami. Siapa yang belikan kalian baju? Suami. Lalu kenapa kalian ketika mau tidur kalian pakai seadanya? Ini wanita akhir zaman. Mau menyenangkan hati orang ketika mau pesta. Mau pergi arisan dia cantik. Mau pergi keluar cantik. Tapi giliran mau tidur sama suaminya, pakaian seadanya. Bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi.
Pakailah. Pakai parfum ketika mau tidur. Pakai sikat gigi. Nggak ada parfum, kau cari itu pengharum ruangan. R-E-N. Apa itu N? Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak merasakan kesenangan suami. Sayang seribu sayang, wanita zaman sekarang mereka tidak mau belajar masak. Mereka tidak mau belajar masak. Perempuan-perempuan dulu ketika mau menikah dipanggil sama calon mertuanya. Nak, sini kau nak. Itu calon suamimu, anak saya, dia paling senang sayur kangkung. Besok dia marah, nih begini caranya. Ini yang kau bikinkan. Ini maksakan kesenangan anak saya. Dan itu memang ibu-ibu dulu, itu dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Ibu saya itu di kampung, dia bisa bedakan itu. Oh, kalau anak saya yang pertama itu ini dia senang. Itu anak saya yang ini dia senang ini. Dia tahu semua masakan kesenangan. Maka istri yang baik, maka dia tahu masakan kesenangan suaminya. Tidak bisa tiap hari, ya sudahlah sekali sebulan. Ketika kau sudah terima honornya suamimu, kau masaklah yang dia senang suamimu. Telepon suamimu, bang, jangan makan di luar. Saya masak spesial hari ini buat abangku sayang. Itu kan enak. Kita mau pulang tiba-tiba masuk WhatsApp. Bang, jangan makan di luar ya bang. Hari ini saya masak spesial buat abangku. Sebut aja mau makan apa hari ini. Tenangkan perasaan. Dan itu laki-laki bu. Kalau kau SMS begitu, dia kasih lihat sama temannya di kantor. Hei, lihat istriku. Istri yang soleha. Iya kan Pak? Tapi apa Bapak pernah di WhatsApp seperti itu? Paling WhatsAppnya, jangan lupa singgah telur bang. Masih baik kalau telur, ini pembalut disuruh kita beli Pak. Apa ketawa membayangkan diri sendiri? Bu, sekarang tapi sayang wanita sekarang. Mereka lebih senang baca-baca kosmetik ya daripada resep membahagiakan suami. Dan kita juga Pak, kalau istri di rumah masak, hargai masakan suami. Istri. Itu istri paling emosi kalau dia sudah masak serius lalu bapak tidak kasih pujian. Membahagiakan istri itu memuji masakannya. Bahkan dari semua jenis bohong, satu bohong yang boleh bahkan berbahagia. Berpahala ketika bapak bohong. Apa? Bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Boleh. Contoh. Tiba-tiba istri kita hijrah. Bertobat. Lalu dia baca ceramah, nonton ceramah Ustadz Das'ad. Salah satu kewajiban istri memasak masakan kesenangan suami. Kalau dia pergi lama masak. Dia naik Gojek lah pergi pasar. Ya 1 jam dia keliling. Dia keliling itu pasar untuk mencari yang paling murah. Perempuan kan begitu Pak. Hobinya nawar. Beda 5.000 dia keliling pasar itu. Sudah. Sampailah di rumahnya. Panaslah dia masak. Dia sambil baca buku resep. Dia belajar. Begitu datang suaminya senanglah dia. Wah masakan spesial ini. Begitu dicoba suaminya. Langsung dilihat istri. Kenapa bang? Enak betul. Barusan saya dapat masakan seperti ini. Nyaman. Bapak boleh bohong seperti itu. Bahkan bapak akan menghancurkan perasaannya istri. Ketika bapak terlalu jujur waktu itu. Goblok. Beleng-beleng lu. Hancur perasaannya perempuan. Coba kau ke bapak terlalu jujur waktu itu. Bagaimana hancurnya perasaan istri. Maka ibu-ibu belajarlah memasak. Ya. Sekarang ibu-ibu malas masak Pak. Dia lebih senang GoFood. Tidak tahu kalau di sini apa ada itu ya, makanan dibeli semua. Itu kalau kota-kota besar Pak semua dibeli. Sambal terasi pun yang sudah diulek-ulek dibeli Pak. 10.000. Semua dia beli. Lalu ibu bertanya, Ustadz,
Dosa enggak? Saya bilang selama suamimu ridha, tidak keberatan, tidak berdosa. Tapi ingat, tidak ada pahala yang bisa kau kumpul untuk masuk surga. Tidakkah ke pasar berkeringat itu pahala? Tidakkah mengulek-ulek itu kalian capek pahala? Tidakkah Anda ibu memasak itu pahala? Ketika proses itu tidak kita alami, proses membeli ke pasar, proses mengupas, proses memasak, proses menggoreng, tidak ada semua proses itu, maka tidak ada pahala yang kalian dapat. Dan ketika pahala Anda tidak ada, maka apa harapanmu masuk ke dalam surga? Apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Ibu-ibu, apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga tidak punya dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu manusia yang tidak punya dosa, dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini muka-muka penuh dosa semua ini, Pak. Lalu kenapa orang bisa masuk surga? Ketika ditimbang pahalamu dengan keburukanmu, timbang punya timbang, ternyata lebih banyak pahala kebaikanmu daripada dosamu, akhirnya kau masuk surga. Itu sebabnya. Maka ibu-ibu, memasak adalah pahala. Maka mulai besok masaklah. Apa hebatnya kalau ibu memasak? Apa hebatnya kalau ibu-ibu memasak di rumah? Satu, jelas halalnya. Ibu masak jelas halalnya. Masakan di luar belum tentu halal. Ayam potong, hati-hati. Banyak ayam potong yang mungkin bangkai. Banyak ayam potong yang mungkin tidak halal. Kenapa? Karena yang memotong bukan orang Islam. Banyak ayam potong barangkali haram. Kenapa? Karena dipotong bukan atas nama Allah. Pernahlah saya melihat orang ayam potong, Pak. Dia potong ayam, tidak dia baca basmalah. Kan itu kalau orang potong ayam 1 ekor, 1 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ini penjual ayam potong, dia potong ayam 30, Pak. Dia cuma bilang bismillahirrahmanirrahim kali 30. Tidak boleh, bos. 1 ekor 1 bismillah. Hai Bapak, saudara-saudara sekalian. RENA. Sekarang A. Apa itu A? Anggun. Istri yang soleha, cerdas. Ibu-ibu belajar. Kalau ibu tidak belajar, siapa yang didik anak? Ibu bahkan repot ketika ibu tidak punya pendidikan agama. Bagaimana cara mentransfer ilmu agama ke anak kalau tidak ada yang kita transfer? Ada ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? "Karena bukan tahun kambing, Nak." Ilmu ibu untuk mendidik anak. Maka ibu-ibu sekolah kuliah tinggi-tinggi sebenarnya bukan sekedar untuk cari kerja. Ibu-ibu jadi dokter, jadi sarjana, jadi magister, bukan sekedarnya untuk status sosial semata, bukan untuk mempermudah dapat kerja, tapi yang lebih utama ilmu yang ibu dapat di kampus, ilmu yang ibu dapat di uni perkuliahan, tujuannya apa? Untuk mendidik anak-anak di rumah. Jangan lagi berkata, "Wah, rugi saya sekolah tinggi-tinggi tidak jadi pegawai." Tidak ada ruginya menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah, insya Allah kita akan tiriskan ke anak-anak kita. Harus belajar. Ibu juga kalau tidak belajar, dibodoh-bodohi sama suami. Suaminya alasan rapat, ternyata pergi merapat. Itu kalau ibu beleng-beleng. Yang kelima, istri yang soleha punya sifat H. Apa itu H? Hemat, pandai mengatur, memanajemen, mengelola keuangan keluarganya. Karena berapa banyak laki-laki akhirnya berurusan dengan aparat hukum dan dihina dan dipermalukan masuk penjara gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri penghasilan suami. Apa kek kau sikat di kantor, Pak? Apa kek? Masa ini kita sudah 5 tahun menikah tidak pernah kau belikan saya emas?
Malulah suaminya, akhirnya apa? Menyalahgunakan jabatan, ketangkap polisi. Gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Ibu, dengar ini. Semua laki-laki ingin membahagiakan istri. Semua kami laki-laki ingin memberikan apa yang diinginkan oleh istri. Belikan emas, belikan kamar yang baik, kasih sesuatu yang apa yang dia mau, kasih intan berlian. Tapi apa boleh buat? Rezeki dari Allah, bukan kita yang ngatur, tapi Allah. Sama jenis kerjaan kita, sama pekerjaan kita, sama kantor kita, tapi demi Allah rezeki kita masing-masing beda. Ada 3 kewajiban Allah, ada 3 hak Allah yang tidak boleh dicampuri oleh manusia. Itu rahasia Allah, itu menjadi hak prerogatif Allah, tidak boleh manusia campuri. 3, apa itu? Jodoh. Ini rahasia Allah. Biar kalian mau sekali, kalau bukan jodoh tidak jalan. Pacaran 11 tahun tidak jodoh, tidak masuk. Tapi kalau jodoh, baru kenal 2 bulan, jodoh ditangkap hansip, kasih nikah. 2, ajal. Kalau sudah tiba saatnya, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itulah ajal. Yang ketiga, rezeki. Rezeki ini Allah yang ngatur. Bapak ibu tidak usah cemas. Allah yang tentukan rezeki kita. Maka ibu, berapa penghasilan suamimu? Selalulah ucapkan alhamdulillah. Bang, jangan menghalalkan segala cara bang. Saya istrimu, berapapun yang kau dapat, berapapun yang kau bawa ke rumah, saya ikhlas dan akan menerimanya dengan senang hati. Karena memang itulah rezeki yang Allah sudah tentukan untuk rumah tangga kita. Tenang kita suami. Nah, itulah jadi istri yang soleha. Ibu mau tahu lagi rahasia suami supaya dia tidak marah. Selain hargai dia, jangan bicara kasar, urus anaknya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah prestasi terbesarnya seorang suami, anak. Nah, bapak-bapak mau punya istri seperti yang saya jelaskan tadi? Mau? Mau? Nah, bapak juga harus jelaskan tugasnya sebagai suami. Apa tugas sebagai suami? 1, mendidik. Didik istri kita, didik anak-anak kita. Gimana kita mau mendidik istri kalau kita sendiri tidak bisa memberikan teladan? Dan mendidik istri tidak sekedar mengharapkan apa yang didapat di bangku kuliah, tapi mendidiknya harus kita memberikan contoh yang baik. Tidak mungkin istri kita bisa sholat subuh lebih awal kalau suaminya sendiri sudah jam 7 masih tidur. Tidak mungkin istri kita bisa berbicara yang santun kalau kita laki-laki setiap marah kasar ngomongnya. Engkau goblok memang kau. Apa dia tahu ini si gendut hitam, pulang kau di rumahmu. Apa? Sepertilah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau rumah tangganya beliau kecil. Coba lihat, baca itu sejarah hidup rumah tangga Rasulullah. Rumah beliau dijelaskan oleh riwayat, kalau beliau berdiri sholat jamaah, kepalanya Rasulullah tersentuh dengan plafonnya. Bayangkan, kecilnya itu rumah Rasulullah. Kalau beliau sujud berjamaah dengan Aisyah, kepalanya Aisyah mengenai kakinya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu kecilnya rumahnya. Tapi beliau dalam keadaan rumah yang kecil itu, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa Rasulullah? 1, karena Rasulullah memberikan keteladanan, memuliakan istrinya, tidak pernah menghina istrinya, tidak pernah kasar bicara sama istrinya, tidak pernah menyakiti hati istri beliau, padahal beliau punya istri 11. Bapak berapa istri? 1. Kenapa 1? Pernah dengar cerita orang kaya banyak sekali amalnya Pak, diadili, namun panggil tersangka 10 maju. Rumah berapa? 5. Mobil alhamdulillah sesuai jumlah keluarga. Anak saya 5, masing-masing saya belikan mobil, istri juga saya 7. Sedekah alhamdulillah saya membangun 1 masjid.
Orang-orang miskin saya bantu. Haji, alhamdulillah 2 kali haji. Umroh tiap tahun. Sholat, alhamdulillah 5 waktu saya tunaikan. Sunnah-sunnah pun saya jalankan. Alhamdulillah. Wah, kau rupanya orang baik. Haji, silahkan kau masuk surga. Ah, sudah dia surga. Tinggal beberapa langkah masuk dalam surga, dipanggil kembali sama malaikat. Haji, haji, haji. Tunggu dulu. Apalagi malaikat. Ah, ini tunggu dulu. Masih ada satu pertanyaan yang luput ini. Apa? Berapa istrimu? 1. Weh, kenapa cuma 1? Kau kuat banyak duit. Rumahmu saja 5, mobilmu 7, banyak uangmu. Kenapa 1? Saya takut sama istriku Tuhan. Ah, ini pelanggaran besar. Kau lebih takut sama istrimu daripada Tuhanmu. Ini syirik, masuk ke neraka. Ah. Makanya bapak-bapak hati-hati Pak. Marah ibu-ibu di belakang. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Nah, kewajiban suami mendidik istri. Lihatlah Rasulullah. Rasulullah itu memberikan keteladanan. Lebih banyak memberi contoh daripada jangan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tidak. Nabi mendidik istrinya dengan memberi contoh. Kalau bapak berkehendak istri rajin sholat, maka bapak beri contoh tidak pernah menelaikan sholatnya. Kalau bapak mau berharap istri sopan kepada bapak, maka bapak yang lebih utama dulu memberi contoh sopan kepada istri. Rasulullah berapa istrinya? 11. Dari 11 itu Pak, tidak pernah satupun yang mengatakan, nyesal saya menikah sama kamu Muhammad, rugi saya nikah sama kamu, rugi. Tidak. Padahal bapak pun tahu 11. Bapak cuma 1 punya istri, menderita lahir batin. Nabi lelaki romantis. Nabi baca itu buku Barsanji. Dijelaskan dalam kitab itu, Nabi sendiri yang jahit pakaiannya. Nabi sendiri yang sediakan sarapannya. Nabi sendiri yang bersihkan tempat tidurnya. Coba bayangkan. Nabi, kekasih Allah. Manusia paling mulia. Yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tidak malu, cuci pakaiannya sendiri. Menjahit bajunya, membersihkan tempat tidurnya. Mana ada laki-laki seperti itu di sini? Itu Nabi Pak. Kita mentah-mentah baru security. Gengsi bersihkan tempat tidur. Tolong hargai saya. Saya security. Itulah Rasulullah. Tidak malu bersihkan tempat tidurnya. Coba. Mulai besok Pak, memperbaiki diri rumah tangga kita. Berikan contoh yang teladan yang baik. Jangan pernah kasar bicara sama istri. Nabi romantis. Begitu romantisnya Nabi, Masya Allah. Minum. Beliau kalau minum, setiap minum begini. Coba saya kasih contoh ya. Oh ini ada yang sudah terbuka. Misal Pak ya, beliau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Jadi beliau minum gini. Kasih lagi istri. Minum lagi setetuk, kasih lagi istri. Hebatnya bekas bibirnya istrinya. Coba kalau bapak minum bekas bibir istri. Kenapa bang? Bau betul mulutmu. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Alhamdulillah. Berikutnya, sudah punya suami, punya istri, hamil, melahirkan anak. Kewajiban bersama antara orang tua kepada anaknya. Apa kewajibannya? 1, lahir anakmu, kasih nama yang baik. Nama yang baik nama artis? Bukan. Nama yang baik nama selebriti? Bukan.
nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan kebaikan di dalamnya. Kasihlah nama-nama sahabat Nabi. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Ini Khalid, salah satu sahabat Nabi yang menjadi panglima perangnya Umar bin Khattab, dibawa kepemimpinan komandonya Khalid bin Walid. Tidak pernah satu kali pun perang yang dia pimpin kalah. Inilah Khalid, saya mau kau nanti menjadi besar panglima orang Islam yang membela agamamu. Nih, saya mau kau seperti Khalid. Nah, lahir anaknya perempuan besar. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Siapa Sumayyah, Pak? Nih Sumayyah, wanita, budak, pembantu zaman dulu. Tapi akidahnya kuat, tidak pernah mau menghina Islam, tidak pernah mau menyerah membela Islam. Sampai dibunuh oleh bajikannya hanya karena dia tidak mau mengatakan Muhammad pembohong. Dipaksa mengatakan Muhammad pembohong. Dia ludahi Abu Jahal mukanya. Pak! Abu Jahal, mukamu lebih hina daripada kotoran onta. Marah Abu Jahal, dia tikam Sumayyah, meninggal. Manusia pertama mati syahid bukan laki-laki. Sumayyah, saya mau seperti kau bela agamamu. Sumayyah. Jangan kasih nama artis. Apa artis? Iya kalau baik akhlaknya. Coba lihat artis-artis kita sebagian. Ramadan dia pakai kudung. Ramadan dia nangis-nangis, Pak. Selesai lebaran telanjang lagi pakaiannya. Mau anak-anak kita menjadi orang munafik seperti itu. Saya mau kasih kau nama siapa? Lionel Messi. Supaya kau jago main bola. Apa jago main bola? Sampai sekarang saja PSSI selalu ribut. Kasih nama-nama baik-baik, Pak. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan seandainya tidak ada nama semua di sini, Pak. Terutama kalau pilih caleg. Gimana memilih caleg kalau tidak ada namanya? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Ini repot, Pak. Nama adalah simbol dalam ilmu komunikasi. Begitu Bapak dengar nama Dasat Latif, pasti apa yang ada di benak Bapak? Oh, Ustaz beleng-beleng. Ya kan, itu simbol. Simbol. Nama dalam Islam, nama adalah doa, nama adalah identitas. Coba saya kasih kau nama Mutmainnah. Apa artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Maka setiap orang memanggilnya Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Orang doakan. Kalian juga ini untuk seingat. Kalian yang punya nama Muhammad, jangan kau hina itu nama. Kalian yang punya nama Muhammad tapi sifatmu menghina Muhammad, kalian akan tanggung jawab nanti di akhirat. Marah itu yang menyandang nama Nabi. Dan ketika kalian cinta kepada Nabi, nama Muhammad jangan kalian tulis ringkas-ringkas. Namamu misalnya Faisal, Muhammad Faisal, kau tulis M Faisal. Apa itu M? Makan, mandi, mencret. Jangan kau rungkas itu manusia mulia. Tulis panjang-panjang Muhammad. Jangan kau tulis M Faisal. Lebih Faisalnya kau ringkas Muhammad F. Jangan F Faisal, M Faisal. Lebih kau Muhammad F. Panjangin tulis itu, manusia mulia itu. Jangan ringkas-ringkas nama. Penting jangan seperti mahasiswa saya, dia tulis namanya W Taufik W. Yang betul namamu itu tulis, jangan kau ringkas-ringkas. Tulis itu. Tidak muat absen Ustaz, tulis. Tidak muat. Boy, benar ternyata memang panjang, Pak. Apa itu W Taufik? W. Ternyata kepanjangannya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Dua, nama adalah identitas. Satu, nama adalah doa. Yang kedua, nama adalah identitas. Ciri. Coba Pak, kalau Bapak sebut nama, minimal saya bisa 2 tahu. Coba Bapak sebut nama. Misal, Bertus.
Ginting. Biasanya non muslim ini Pak. Iya toh? Iya. Dari nama saya bisa tahu. Muhammad Iqbal, pasti Islam. Bertus Ginting, non muslim. Yang kedua, suku. Dari nama saya tahu sukunya ini siapa. Siapa namamu? Ambot Dalle, Bugis. Ini tidak mungkin Ambot Dalle Jawa, tidak mungkin. Tidak mungkin. Paling kalau Jawa Margono, Jokowi, Jawa Susilo Bambang Yudhoyono, Jawa Pak. Kalau Ambot Dalle Bugis, tidak mungkin. Siapa namamu? Ambot Dalle, suku Klaten. Tidak mungkin Pak. Ya, kasih nama yang baik. Lahir anak, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua mendidiknya. Didik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Silakan baca buku-buku riset. Tapi bapak keliru dan sesat ketika bapak mendidik anak meninggalkan Al-Quran. Allah mengabadikan satu surah untuk kita orang Islam, metode dan tata cara yang tepat dalam mendidik anak. Surah apa Ustadz? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Siapa? Ayo, mana? Ya. Anak muda. Siapa surah apa? Angkat tangan, sebut, naik ke sini. Bapak Pak. Surah ayat. Karena Bapak lupa ayatnya cuma 50 Bapak hadiah. Hadiah. Siapa yang tahu surah apa? Kan sudah ditahu surah Luqman. Ayat berapa? Ayo Bapak. Ayat 12 sampai? Pokoknya ayat 12 sampai dan seterusnya. Ini hadiahnya Pak. Coba Pak. Lain-lain itu rasanya uang Ustadz Pak. Ya. Tapi ada anak muda yang bisa? Ya, ada. Surah berapa? Luqman ayat 12 sampai? Kau bukalah. Supaya Bapak berhenti penasaran, buka nanti. Mulai dari surah Luqman ayat 12 dan seterusnya. Bagaimana Al-Quran mendidik anak? Di situ, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Itu dulu ajarkan anak-anak kita. Bagaimana cara mendidik anak yang masih kecil, usia 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana cara mendidik anak? Biasanya anak-anak kita senang dengan lagu, maka perkenalkan agama tauhid dengan lagu-lagu. Dengan lagu apa? Lagunya Umi Rama. Katakan Tuhan itu satu. Itu lagunya Umi Rama. Kasih lagu-lagu yang Islami. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya pastilah karena kepala kita bundar. Gantilah itu lagu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu akidah. Banyak Tuhan. Ada Tuhan Siddhartha Gautama, ada Tuhan Sang Buddha, ada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita orang Islam, Tuhan kita Allah. Tuhan yang saya sebut tadi bukan Tuhan orang Islam. Tuhan kita Allah. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Jelas. Ibu-ibu dulu kan bagus-bagus lagunya mendidik anak. Masuk bulan Maulid seperti ini, dia lagu-lagu Maulid. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Anaknya bertanya, siapa ya mak? Nabi terakhir mak. Dan lanjut laginya, Nabi Muhammad namanya. Terus siapa nama ibunya mak?
Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Dumai atau Bangkalis? Madinah tempat tinggalnya. Oh gitu ya, Mak. Terus gimana lagi dong, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat, Mak? Vice President atau security? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu dulu tuh, ibu-ibu dulu. Masuk lagi bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, lagu lagi. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh, ibu-ibu lagu dulu. Begitu suaminya sakit-sakit dan tua-tua, dibelai-belai rambutnya sambil menyanyi lagi. Bila Israel. Kenalkan akidah melalui lagu-lagu. Apa salah lagu-lagu? Enggak, ini adik-adik nih. Banyak juga ini yang baru belajar agama 3 bulan. Itu pun kelas Google. Lagu haram, sesat. Kenapa sesat, Dek? Tidak ada pasangan Nabi. Siapa bilang? Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sampai di Madinah kan disambut dengan lagu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu kan lagu. Jadi lagu itu tergantung redaksinya. Kalau lagu maksiat ya haram. Kalau lagu-lagu dakwah ya boleh dong. Saya zaman kecil kan lagu-lagunya Umi Rahma saya hafal-hafal, Pak. Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Bangga dengan dosa-dosa. Coba. Itu lagu-lagu dulu. Dari pintu ke pintu. Pengamen. Lagu-lagu dulu, Pak. Lagunya Umi Rahma kita hafal-hafal, Pak. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu lagu-lagu dulu, Pak. Sekarang lagunya anak-anak. Pulang-pulangku berbadan 2. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, mendidik anak kita, didiklah dengan akidah, sampaikan pendidikan akidah, mendidiknya. Nah, yang ketiga, memberi makan. Tugas suami lebih fokus kepada mencari nafkah. Tugas istri lebih utama kepada mendidik. Kenapa? Karena istri lebih banyak tinggal di rumah ketimbang suami. Suami lebih banyak di luar, istri lebih banyak di dalam. Apa tidak boleh istri cari nafkah? Boleh, tapi tujuan utamamu, tugas utamamu adalah mendidik anak. Tugas utama laki-laki cari nafkah. Karena cari nafkah lebih banyak di luar, maka tanggung jawab lebih utama mendidik anak kepada istri. Maka prestasi istri bukan menjadi ketua partai. Prestasi istri bukan sekadar menjadi ketua DPR, tapi prestasi istri yang terbesar dan sangat mulia adalah ketika anaknya dilahirkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa negara kita hancur seperti ini? Pilih lagi pejabat bikin gaduh. Kenapa? Salah satu sebabnya karena orang tua gagal mendidik anaknya. Coba kalau orang tua semua berhasil mendidik anaknya, maka dia akan mendapat anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang taat beragama, akhirnya jadi pejabat yang taat beragama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Memiliki keluarga yang dirindukan oleh surga, tentu harus berpedoman kepada Al-Quran. Maka tidak boleh menyandarkan rumah tangga semata-mata karena dunia semata. Karena dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Dunia ini tempat transit. Tujuan kita yang terakhir akan adalah sampai di akhirat. Maka Nabi mengajarkan, kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Maka berimbang. Dunia
tempat untuk mengejar akhirat. Akhirat adalah tujuan akhir kita. Jangan sampai terminal kita yang namanya dunia ini, tempat transit kita yang namanya dunia ini, kita menghalalkan segala cara, lalu kita melupakan tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Keraknya neraka ditempati orang munafik. Innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang munafik itu ada di keraknya neraka. Siapa orang munafik? Ada 3 karakternya orang munafik. Dipercaya dia khianat, berbicara dia bohong, kemudian berjanji dia dusta. Nah, kita lihatlah ini. Waktu kampanye banyak janjinya, pilih saya, kalau kau pilih saya, telepon saya 24 jam. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kau akan menjadi bahan bakar api neraka. Karena ada orang begitu, Pak. Kasihan. Dia pikir dunia ini adalah tujuan akhirnya. Jadi pejabat-pejabat pengkhianat, jadi pejabat-pejabat yang korup, maka nanti di akhirat kalian akan setengah mati menghadapi azab. Kalau Bapak berdosa sama saya, Pak, satu aja Bapak tempati bertobat. Datang saya maafkan, selesai persoalan. Tapi kalau Bapak menjadi pejabat, maka bukan cuma saya yang Bapak datangi semua pembayar pajak yang ada di Indonesia. Biasa saya lihat kalau ada pejabat korup, janji bohong, ketawa-ketawa, nyengir-nyengir, saya bilang, tunggu sakaratil mautmu. Tunggu, kau mau kemana? Kau pasti ketemu sakaratil maut. Dan ketika tiba saatnya, kalau dosa kepada Allah, Pak, gampang tobatnya. Saya kalau lihat pejabat yang nakal, bajingan, mengkhianat, saya bilang, kau bikinlah yang kau bikin. Kan Jibril kan pernah bernasihat sama Nabi, Muhammad, lakukan apa yang kau mau lakukan, tapi ingat pasti kau mati. Mau kemana? Nah, saya lihat itu pejabat, bikin saja, kau kemana, pasti kau mati. Itu aja harapan kita, Pak, didoakan dia cepat mati. Tidak usah kita ribut-ribut. Kau mau kemana, Pak? Bapak dosa sama saya. Dosa kepada Allah gampang. Andai saja boleh kau memilih dosa. Dosa kepada Allah dengan dosa kepada tetanggamu. Dosa kepada rakyatmu. Lebih kau dosa kepada Allah. Kenapa? Dosa kepada Allah gampang tobatnya. Dosa kepada manusia susah tobatnya. Dosa kepada Allah, menyesal, mengakui, tidak ulang. Ganti dengan kebaikan, selesai urusannya. Tapi kalau sama manusia, Bapak harus datang minta maaf sama yang Bapak pernah sakiti. Jadi bupati-bupati pengkhianat, seandainya dilihat itu, Pak, tanggung jawabnya sebagai pemimpin, tidak ada orang mau ikut pilkada, Pak. Susahnya jadi pemimpin, Pak. Di satu kabupaten ada yang menjual khamar dan orang pejabat tahu, maka semua dosa-dosa di situ dia tanggung itu pejabat. Kalau dosa kepada Allah gampang. Tapi kalau dosa kepada manusia, Bapak harus datang kepada seluruh rakyat minta maaf. Bukan cuma itu, kalau berkaitan dengan uang negara yang kau salah gunakan, kembalikan itu uang. Selama uang hasil jarahan itu kau ambil, selama itu tobatmu tidak diterima Allah. Dan pada saatnya nanti tiba, kita diadili, disuruh pikul itu mereka yang pernah mencuri uang negara. Misalnya pernah korupsi 2 miliar, disuruh pikul itu, Pak, 2 miliar. Kita lewat, ternyata rumahnya mewah hasil rampok. 2 miliar, dia bilang anak mahasiswaku, sedikit itu 2 miliar Ustaz, dikantongi aja kalau dolar Singapura. Saya aku bayangkan dolar Singapura, memang kau bisa kantongi 2 miliar dolar Singapura, tapi uang koin. Tak situ uang koin 2 miliar, berapa karung kau pikul cilaka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surga. Surga di dunia dan insya Allah surga di akhirat. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada panitia.